Selamat datang di channel Inch Garden. Selamat sore teman-teman, salam sehat, salam satu hobi, salam zero waste. Senangnya berbagi dan mari kita saling mengisi. Sore ini udaranya adem sekali, jadi bagus untuk meluangkan waktu sejenak untuk melihat tanaman-tanaman di sekitar rumah kita. Ini ada beberapa pohon cabai yang ditanam di dalam pot. Kita tidak menyebutkan dengan nama kata tabu lampot karena dia adalah sayuran atau bumbu. Samping itu ada juga beberapa tabu lampot, lemon California dan Australia. Di samping itu ini ada pohon pisang Cavendish yang buahnya besar dan sangat subur. Sebenarnya masih ada banyak tanaman-tanaman lain di sekitar sini, tapi saya hanya memperlihatkan di salah satu sudut saja. Pohon cabai ini sangat subur dan vigor, umur 1 tahun lebih. Buahnya sangat lebat dan melimpah. Kita nih panen berkali-kali, tidak habis-habis. Pada saat musim hujan, buahnya banyak yang rontok, tapi masih banyak juga yang memerah. Ada yang hijau dan tumbuh bunga-bunga yang baru. Dan sampai di akhir musim penghujan ini, buahnya masih banyak yang bisa kita petik. Ini coba lihat, cukup banyak juga. Meskipun sudah hampir selesai musim ini. Semua tanaman-tanaman di sekitar rumah ini, kita mempergunakan pupuk organik fermentasi sendiri. Jadi, berkebun di rumah secara organik, kami menerapkan konsep zero waste. Apa itu konsep zero waste di dalam berkebun di rumah? Yaitu bebas sampah. Artinya kita akan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di rumah, baik yang dari kebun maupun yang dari dapur, secara bijak dan berguna. Jadi sampah-sampah yang tidak bisa dikembalikan ke tanah, itu kita buang di tempat pembuangan sampah atau kita kasih pemulung. Mereka akan jual dan bisa didaur ulang kembali. Sampah-sampah yang dari kebun ataupun yang dari dapur yang bisa kita kembalikan ke tanah, kita akan kembalikan ke tanah sebagai pupuk organik untuk pemupukan tanaman-tanaman kita. Sedangkan sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri pengurai, misalnya seperti plastik, kaleng-kaleng atau botol, ini baru kita pisahkan dan dibuang di tempat pembuangan sampah. Sampah-sampah yang kita gunakan untuk pemupukan tanaman-tanaman ini harus difermentasi terlebih dahulu. Jadi banyak sekali sampah-sampah rumah tangga atau limbah-limbah terutama yang dari dapur dan dari kebun sangat kaya akan kandungan-kandungan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Baik unsur hara makro seperti NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan unsur hara mikro seperti magnesium, zinc, maupun mineral-mineral. Samping itu limbah dari dapur banyak sekali yang mengandung kandungan seperti zat PT. Jadi zat PT ini adalah pengatur tumbuh. Itu banyak kita jumpai pada sampah-sampah yang berupa misalnya kecambah, daun seledri, daun lidah buaya, atau dari batang jagung muda atau juga jagung muda atau berserta kulitnya itu sendiri. Ada vitamin dan juga ada karbohidrat. Jadi semua unsur-unsur hara ini baik mikro maupun makro maupun zat PT atau vitamin ataupun karbohidrat itu banyak sekali dijumpai dari limbah atau sampah-sampah dari dapur dan dari kebun kita sendiri. Sampah yang sudah difermentasikan merupakan pupuk organik yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman, menjaga kelangsungan hidup daripada media tanah itu sendiri, dan menjaga kelangsungan hidup mikroorganisme yang ada pada media, sehingga tanaman bisa menjadi subur, tumbuh dengan baik, berbunga, dan kemudian berbuah lebat, tanpa mengeluarkan banyak uang atau receh. Pemanfaatan sampah rumah tangga harus difermentasi terlebih dahulu sebelum kita pakai. Kenapa?
Karena kalau kita taruh begitu saja di media tanam, baik di dalam pot maupun di tanah, ini akan mengalami proses pembusukan. Jadi pada saat terjadi proses pembusukan, itu kemungkinan pH tanah akan bisa drop dan zat asamnya meningkat. Ini akan menimbulkan yang berbahaya, terutama pada perakaran tanah yang berakibat juga pada pertumbuhan tanaman itu sendiri, dan bisa-bisa mengakibatkan fatal tanaman itu akhirnya mati. Dan di samping itu, jika sampah-sampah itu kita cuma taruh di dalam pot atau di media tanah, ini akan mengundang binatang-binatang yang tidak diinginkan, seperti tikus, lalat, semut, akan datang untuk mengkonsumsi limbah-limbah ini. Jadi malah akan menimbulkan hal yang tidak baik. Misalnya akan menimbulkan kotor atau tidak hygienis. Jadi sampah ini memang harus benar-benar dikelola dengan baik supaya tepat guna dan bermanfaat bagi kita semua. Berkebun di rumah dengan konsep zero waste ini sangat bermanfaat bagi kita. Bisa mengurangi gundukan-gundukan sampah di tempat pembuangan sampah, dan rumah kita menjadi bersih, keluarga menjadi sehat, tanaman jadi subur, hidup lebih hemat, rumah atau halaman akan lebih hijau, indah dan nyaman, sehingga kita semua akan betah tinggal di rumah. Sekarang mari kita sama-sama terapkan konsep zero waste ini dalam berkebun di rumah kita. Jadi, dengan menerapkan konsep zero waste ini di rumah kita, kita akan minim sampah, karena sampah-sampah itu hampir 70% itu adalah organik. Jadi, kita akan manfaatkan. Dan sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan untuk tanaman, itu kita bisa berikan ke pemulung sehingga atau buang di tempat pembuangan sampah. Jadi jumlahnya tidak akan menggunung, dan mereka ada beberapa yang bisa akan di recycle. Kita semua akan sehat dan kita juga akan hemat karena tidak akan membeli pupuk ataupun kompos. Ya, bagaimana cara pemanfaatan sampah-sampah itu? Kami akan bikinkan video di bagian yang lain. Terima kasih sudah menonton. Apabila teman-teman menyukai, mohon like, subscribe, dan komen atau share kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.